Hai Sobat Mahasiswa, apa kabarnya? Semoga baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak para Sobat Mahasiswa untuk membahas salah satu topik yang penting dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai e-learning. Nah, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari e-learning ini sendiri. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan e-learning secara informal yaitu dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter, atau website pribadi yang diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan, atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Adapun beberapa karakteristik dari e-learning tersebut adalah yang pertama, ada daya tangkap siswa terhadap materi pembelajaran tidak tergantung kepada instruktur ataupun guru. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Yang ketiga, pengajar atau lembaga pendidikan berfungsi sebagai mediator atau pembimbing saja. Yang keempat, diperlukan sebuah restrukturisasi terhadap kebijakan sistem pendidikan. Nah, adapun dalam e-learning ini ada beberapa model-model yang bisa digunakan. Model yang pertama yaitu web-based learning atau pembelajaran berbasis web, di mana merupakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web. Yang kedua ada computer-based learning atau pembelajaran berbasis komputer, yang secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer. Yang ketiga adalah virtual education atau pendidikan virtual, yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan belajar yang mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak dan waktu. Yang keempat ada digital collaboration atau kolaborasi digital, yang merupakan suatu kegiatan di mana para peserta didik yang berasal dari kelompok yang berbeda bersama-sama dalam sebuah proyek atau tugas sambil berbagi ide dan informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi internet. Adapun dalam electronic learning ini sendiri terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Kelebihan yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Kelebihan yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat, di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Dan yang ketujuh, relatif lebih efisien. Sedangkan kekurangan daripada e-learning ini sendiri ada beberapa. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kemudian, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan Information and Communication Technology atau ICT. Yang kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Kemudian yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal di internet. Dan yang terakhir itu kurangnya penguasaan bahasa komputer oleh sebagian pihak.
Oke sobat mahasiswa, mungkin sekian sajian materi yang bisa disampaikan terkait e-learning. Semoga materi tadi bisa menjadi wawasan baru dan menjadi bermanfaat bagi sobat mahasiswa semua. Terima kasih telah menonton.